Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu, bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah ولا تجعل يا الله قبرهم حفرا من حفار النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة ونافعة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni ra'atu ashuddu sya'ri ra'si fa anquduhu li ghusli janabah wa fi riwayatin wal haid. Qala la innama yakfiki an tahshi ala ra'siki salasan masjid. Rawahu Muslim wallahu a'lam. Ahsanallah ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال المصنف رحمه الله ونفعنا ببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أمي سلامة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنكدوه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة. قال لا إنما يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حسيات. رواه مسلم. وعن أمي سلامة رضي الله عنها. Akhir sanadnya Sayyidina Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah redha kepadanya. Qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasul, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si, sesungguhnya aku seorang perempuan yang aku mengikat kepalaku. Kalau kata orang dulu pakai sanggul. Nah, zaman dulu kan begitu. Kita punya orang tua, ibu kita, nenek-nenek kita tuh biasanya rambutnya diikat. Afa'ankuduhu li ghuslil janabah. Apakah aku harus membuka ikatan daripada rambutku di saat aku mandi janabah? Wa fi riwayatin wal haidah, dan apabila aku mandi haid. Kira-kira ya Rasul harus
Dilepas atau tidak tuh tali sanggul kita? Yang perempuan biasanya pakai sanggul tuh, tali daripada rambut tersebut. Qala la, kata Nabi, enggak perlu. Innama yakfiki antahsi ala ra'siki salasa hasayatin. Cukup bagi kamu bahwasanya engkau tuangkan di atas kepala kamu 3 kali tuangan. Jadi kalau ada perempuan yang dia kuncir rambutnya, habis itu dia pengen mandi janabah atau mandi haid, jadi nggak perlu kunciran tersebut dibuka lagi. Cukup bagi dia hanya untuk dia siram kepalanya sebanyak 3 kali tuangan air. Bib, itu yang perempuan. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki sama. Cuman yang laki-laki kalau gondrong, Sayyidina Hasan itu rambutnya di bawah daripada telinga. Sama seperti rambutnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau kalau mandi janabah dilepas. Tujuannya apa? Supaya semuanya terkena air. Bahkan kalau lagi sholat, makruh untuk kita menguncir kita punya rambut bagi orang-orang yang rambutnya gondrong melebihi daripada telinga. Karena Sayyidina Hasan orang yang paling mirip wajahnya dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya mirip dari ujung rambut sampai pusar. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu wa arda, cucu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika beliau mempunyai sahabat muhibbin, pecinta Sayyidina Hasan. Dia lihat pecintanya ini lagi sholat, tapi rambutnya diikat. Kata Sayyidina Hasan, wahai sahabatku, kalau engkau mau sholat, buka ikatan daripada rambut kamu, biar rambut kamu yang di bawah, yang ujung rambut kamu ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau sholat makruh, tapi kalau kita mau mandi silahkan. Umpama nih rambut kita agak panjang, yang penting rapi, bukan berarti panjang acak-acakan, nggak enak juga. Kan yang namanya sunnah Nabi, panjang itu rapi, panjangnya semana, batasnya di bawah daripada telinga. Nabi segini nih rambut panjangnya. Kalau kita kan biasanya di atas telinga, tapi kalau baginda Nabi kita Muhammad di bawah telinga, cuman rapi. Makanya disunnahkan untuk disisir, habis itu dipakein minyak rambut. Itu sunnah dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan di saat kita bagi orang-orang yang rambutnya gondrong, cuman gondrong ini gondrong yang rapi di bawah daripada telinga, silahkan. Kalau dia mau mandi junub dalam keadaan janabah, boleh dia buka ikatannya, boleh tidak. Tapi kalau lagi sholat, makruh untuk mengikat kuncir rambut tersebut. Kenapa? Supaya ujung daripada rambut ini untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas gak kira-kira? Kalau zaman perempuan kan nenek-nenek kita begitu dulu. Mau gampang aja deh, bahasanya disanggul ya, dia main kuntel-kuntel aja deh, habis itu dia mandi. Boleh atau tidak boleh? Yang jawab baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup. Jadi nggak perlu lagi untuk mengurai atau membuka daripada ikatan rambut. Jelas kan kira-kira? Tadi itu perbedaan laki-laki dengan perbedaan perempuan. Innama yakfika antahsi ala ra'siki salasa hasayatin. Cukup bagi kamu hanya menuangkan 3 kali daripada tuangan. Cuman paling enak kalau kita janabah pakai air yang mengalir, pakai shower, pakai selang, itu enak tuh. Jadi nggak ada lagi rasa was-was. Karena di saat kita mandi kan ada juga orang mandi asal-asalan. Yang penting kejebar, udah mandi, beb, udah mandi. Cuman kan dia kagak ngikutin sunnah dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang tuh 3 kali tuangan sebelah kanan, baru 3 kali tuangan sebelah kiri. Sebelum tawakuf akhir pembahasan kita diajarkan tuh bagaimana tata cara mandi junub yang benar. Kadang-kadang maaf udah tua, baik yang laki ataupun perempuan, mandi junubnya belum benar. Na'udzubillah min. Tapi kan kita diajarin ame orang tua kita, ame guru-guru kita bagaimana tata cara mandi junub yang benar. Jadi yang paling enak pakai selang ataupun shower. Kalau kita pakai gayung 3 kali itu. 3 kali tuangan sebelah kanan, bagian kanan udah rapi, baru bagian kiri. Jangan begini jangan, tuang dulu sebelah kanan, habis itu tangan kiri untuk ngebasuh.
Apalagi maaf bagi orang-orang yang gemuk, biasanya maaf lipatan-lipatan lebih banyak daripada orang yang kurus. Makanya lebih repot mandi junub orang yang gemuk ketimbang orang yang kurus. Begitu juga dari tata cara sholat, begitu juga. Lebih enak kita melihat orang yang kurus sholat ketimbang orang yang gemuk. Kalau orang yang kurus bisa tuh, dia punya ruku sampai ruku bener. Makanya kan yang namanya ruku itu sejajar tuh punggung kita dengan kepala kita. Disunahkan di saat kita ruku, jangan kepala kita ngangkat nih. Kan ada orang ruku begini nih. Bukan sunnah untuk melihat tempat sujud, tapi disunahkan untuk kita melihat ujung daripada jari-jari kaki kita. Itu kalau kita lagi dalam keadaan ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita ruku. Kalau kita melihat tempat sujud, otomatis kepala kita bakal cedok begini. Jadi nggak lurus tuh, karena yang namanya ruku disunahkan pundak kita, punggung kita dengan kita punya kepala lurus. Jelas gak kira-kira? Kalau kita melihat ke tempat sujud, otomatis kepala kita agak nongak sedikit. Tapi maka disunahkan untuk kita melihat ujung daripada jari-jari kita punya kaki. Tapi sekali lagi berbeda dengan orang yang gemuk. Mau kayak gimana juga masih kelihatan begini nih tuh. Ya kan begitu, beda. Orang yang gemuk begitu. Sujudnya orang yang gemuk dengan sujudnya orang yang kurus berbeda. Disunahkan kita cuma sejengkal. Kita taruh Allahu Akbar, kita mau sujud sejengkal nih. Batasan sampai ke kita punya dada, sejengkal. Itu orang yang kurus. Tapi kalau orang yang gemuk, mustahil bisa rata. Pasti tetap begini juga. Kenapa Beb? Habib orang yang gemuk juga. Jadi sama yang gemuk. Coba ente lihat orang-orang yang kurus. Begitu dia sujud, enak. Sujudnya sempurna. Tangannya hanya sejengkal, disunahkan sejengkal dari tangan kanan sampai tangan kiri sejengkal. Bukan begini, bukan begini, bukan begini. Yang penting sejengkal. Pas begini kita sujud. Cuman kalau orang yang kurus bisa lurus tuh. Tapi kalau orang yang gemuk naik, mau kayak gimana juga naik begini. Paham nggak kira-kira? Jadi berbeda mandi junub orang-orang yang badannya gemuk dengan orang-orang yang badannya kurus. Begitu juga mandi jenazah. Sama juga. Lebih susah mandi jenazah orang-orang yang gemuk ketimbang orang-orang yang kurus. Karena banyak lipatan-lipatan. Dari situ kita harus perhatikan tuh. Makanya disunahkan tadi tuh 3 kali siram, 3 kali tuang. Tujuannya supaya rata. Maaf, di bawah kita punya selah-selah pinggang ini tuh biasanya diginiin tuh kalau orang yang gemuk. Paham gak kira-kira? Jadi begitu diguyur, begini nih. Tujuannya supaya nggak ada lipatan. Tapi kalau kita begini, lipatan mulu nih kita nih. Bukan buat antum nih, buat Habib. Jadi jangan tersinggung. Ya, emang nggak enak juga jadi orang gemuk. Habis mau gimana? Ya udah takdir. Cuman orang kalau gemuk kelihatannya seneng. Kelihatannya seneng. Nggak ada orang bilang, wah tuh orang gemuk tuh susah. Nggak ada. Kelihatannya baik Ustadz, Habib, Kiai. Kalau yang gemuk sama yang kurus beda. Kalau kata jamaahnya, wah tuh Habib tuh badannya gemuk, seneng berarti. Nah, tapi ada juga. Kalau ada guru, kiai, ustadz, Habib yang badannya kurus, kata jamaahnya, kesian tuh ustadz, makan hati, makan la haula wala quwata. Tuh murid nggak ada yang paham tuh, la haula wala quwata. Jadi berbeda-beda. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada yang tadi diikat, ada juga yang dibuka. Jelas ya kira-kira? Pahamnya? Jelas ya? Rawahu Muslim wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, akhir sanadnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah redha kepadanya, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjidah, sesungguhnya aku tidak halalkan masjid, lihaidin wala junubin, bagi perempuan yang haid ataupun orang laki-laki yang lagi dalam keadaan junub. Maksudnya apa? Nggak boleh tuh duduk orang yang junub, nggak boleh juga duduk orang yang haid di dalam masjid. Paham nggak nih kira-kira? Lagi juga maaf, nggak masuk akal juga ada orang keluar masih dalam keadaan junub, begitu aja udah.
Bener gak kira-kira? Nggak logis juga gitu, nggak masuk akal. Ada orang lagi dalam keadaan janabah, habis itu keluar rumah, rasa-rasanya janggal ya, rasa-rasanya gitu. Biasanya kita kan otomatis di saat kita junub, mandi dulu junub. Udah kelar mandi junub, habis itu kita ambil wudhu, baru kita keluar untuk sholat subuh berjamaah. Bener gak kira-kira? Logisnya kan begitu. Ini ada. Emang ada pengantin baru. Pengantin baru, pernah dengar gak kira-kira pengantin baru sholat subuh berjamaah di masjid ambil di musola? Pernah dengar gak kira-kira? Rasanya 0,000 sekian kayaknya ya. Kalau pengantin baru sholat subuhnya berjamaah di masjid, rasa-rasanya ketiduran. Dulu jangan lihat orang lain, kita deh. Ingat gak dulu kita baru-baru nikah, kira-kira berjamaah apa kagak kira-kira? Berjamaah sama istri jam 7. La haula wala quwata. Kan begitu kadang-kadang, nggak logis juga seseorang keluar apabila dia tidak mempunyai wudhu, apalagi dalam keadaan junub. Begitu aja udah. Aneh punya abah Sayyidil Walid, itu kalau keluar udah pasti beliau punya wudhu. Al wudhu silahul mu'min. Orang-orang wudhu itu adalah silah orang-orang yang muslim. Jadi kita di saat kita mau masuk ke masjid, mau masuk ke musola, kita niat i'tikaf, habis itu kita ngerjain sholat sunnatal masjid, udah ada wudhu, enak. Habis itu tinggal kita baca tuh, apalagi kalau Jumat tuh, orang-orang tua kita dulu jam 11 udah kelar tuh, setengah 11 dia udah mandi, pakai peci yang terbaiknya, pakai baju yang terbaiknya, pakai kain yang terbaiknya, kalau yang punya gamis pakai gamis, habis itu dia bawa sorbannya, nggak lupa dibawa duit, nggak lupa orang tua kita dulu. Kalau kita alhamdulillah udah datang telat nggak bawa duit lagi. Bukan antum nih Habib, aneh begini, aneh. Datang kadang-kadang pas komat udah lari-larian, sendal pakai putus lagi, pakai sendal jepit lari, komat putus, sandung akhirnya. La haula wala quwata. Dulu orang tua kita beda banget, jam 11 udah rapi. Aneh punya abah tuh kalau datang sholat Jumat, itu jam 11 dia udah nyampe di Masjid As-Sa'adah. Ada tempatnya khusus. Satu kitab Majmu' Syarif habis tuh. Sampai nanti pengen datang waktu azan Zohor habis tuh. Nggak lupa ada tuh, selalu tuh dia ada di dalam sakunya atau kantong baju kokonya duit recehan kecil. Itu Anis yang nyiapin. Biasa orang dulu tua kita begitu tuh, suka nukerin tuh dulu. Kalau datang Jumat 50.000 tuh, dia datang ke warung tukerin tuh recehan-recehan yang 2.000, yang 5.000, yang 1.000, yang 500. Tujuannya panjang jalan tuh ada tukang minta-minta dikasih, pulang Jumat dikasih, yang buat tukang minta-minta lain, yang buat masukin tromol lain. Kalau orang sekarang ada yang nukerin duit begitu? Ada gak kira-kira orang sekarang? Kadang-kadang datangnya aja pas komat. La haula wala quwata. Beda banget deh, beda banget. Beb, bagaimana Beb kalau seandai kata kita junub, kita lewat di depan masjid ataupun di depan musola? Silahkan. Yang nggak boleh masuk ke dalam masjid, yang nggak boleh duduk di dalam masjid. Bagi siapa? Bagi orang-orang laki-laki yang junub ataupun bagi perempuan yang lagi dalam keadaan haid. Kalau duduknya aja nggak boleh, apalagi pakai baca Quran. Begitu aja udah. Duduk di masjid kagak boleh, apalagi pakai baca Quran. Lagi nggak logis seseorang keluar dalam keadaan junub, begitu aja udah. Nggak ada itu ajaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran ulama-ulama aslafun soleh, orang-orang tua kita, guru-guru kita, nggak ada. Aneh ingat betul, aneh punya abah tuh keluar udah pasti punya wudhu dimanapun, asal dia mau keluar, mau silaturahmi, mau main, atau kalau kagak kalau kayak kita Lebaran deh, datang Lebaran tuh mengunjungi yang lebih besar kakaknya, itu udah pasti dia punya wudhu. Diajarkan kita tuh ambil wudhu, diajarin kita. Apalagi mau ngajar. Nah kalau mau silaturahmi aja ke rumah saudaranya dia punya wudhu, apalagi kalau mau duduk ngajar. Beb, boleh atau tidak seorang kalau mau ngajar dalam keadaan tidak berwudhu? Jawabannya boleh, tapi pantas atau tidak? Begitu aja udah. Nggak pantas seseorang kalau mau ngajar tanpa adanya wudhu. Kalau Imam Malik lain lagi ceritanya. Kalau Imam Malik dengan yang terbaik, pakaian dengan yang terbagus, tuh Imam Malik. Jadi jangan pakai tanya wudhunya. Nah kalau wudhunya, kalau pakaian terbaik aja udah pasti punya wudhu.
Imam Malik tuh kalau mau ngajar selalu dengan pakaian yang terbaiknya, imamah yang terbaik, jubah yang terbaik, gamis yang terbaik, siwak yang terbaik, minyak wangi yang terbaik. Tujuannya apa? Untuk menghormati hadis dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika beliau lagi ngajar, tiba-tiba keluar dari wajahnya keringet kayak jagung gede-gede itu, pucet. Nyatanya ada kalajengking di balik sorbannya. Kalau kita kan kalau ngajar, maaf, becicilan juga kadang-kadang kita goyang-goyang, sebenarnya kurang adab. Tapi udah kebiasaan karakter kita seperti itu. Ada orang yang duduk tenang, tapi ada juga yang goyang begini. Ada gak kira-kira? Ada yang megangin dia punya jari, ujung jari. Ada gak kira-kira? Ada macam-macam karakter orang. Tapi silahkan aja, sah-sah aja. Cuman kurang adab, apalagi bagi seorang guru. Cuman kayak model Habib, minta maaf deh. Karena kan kita juga emang udah biasa begini. Kan begitu, guru juga manusia, gak sempurna. Yang sempurna baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Malik di saat dia lagi ngajar ada kalajengking dibalik daripada dia punya sorban. Nggak diambil, tetap mengajar. Walaupun dalam keadaan pucat, walaupun dalam keadaan menahan sakit yang luar biasa. Habis itu salah satu muridnya berkata, wahai tuan guru, kenapa engkau mendadak kelihatan muka engkau pucat? Habis itu keluar daripada jidat kamu, dahi kamu, keringat yang kayak model jagung tuh, yang gede-gede. Yang butirannya gede-gede. Dibilang, sesungguhnya aku nahan sakit, di balik sorbanku ada kalajengking. Dia nggak berani tuh bergerak, nggak berani. Jangankan untuk mengangkat, membuang kalajengking itu. Bergerak, tidak. Kenapa? Karena aku menghormati hadis baginda Nabi kita Muhammad. Itu kelasan a'immah, kelasan ulama-ulama, kelasan orang-orang yang tinggi derajatnya. Kalau kita, ya kadang-kadang maaf, tawakuf, semua maunya tawakuf, bener ya kita? Yang namanya tawakufan sementara pengajian, kira-kira tawakuf gak semua maunya? Dibuka gak kitab? Sempat dibuka gak? Mutolaah lagi gak kira-kira? Bener-bener tawakuf namanya, bener-bener artinya kagak, gak sempat tuh di rumah itu kita tuh. Baca lagi, murojaah lagi, mutolaah lagi, apa yang kita punya guru telah jelaskan kepada kita, bayan guru apa, kita nggak buka-buka lagi, namanya tawakuf semuanya, kita tawakuf semuanya, tawakuf semuanya. Kalau mereka kagak, orang-orang tua kita dulu kagak, ada tuh catatannya. Oh tadi guru bahas apa ya? Oh tadi kiai bahas apa ya? Oh tadi Habib bahas apa ya? Dicatat. Habis itu dimurojaah lagi, diamalin lagi, diajarin tuh istrinya, anak-anaknya, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang manfaat. Kalau kita kan kagak, kelar shadaqallahul azim, tutup kitab, habis aja udah. Nanti ketemu lagi nih minggu yang akan datang. Begitu ditanya sama gurunya, babnya sampai mana nih? Sampai mana ya? Bacaan kadang-kadang nggak tahu berhentinya. Bukan antum, sekali lagi Habib, yang kurang Habib. Jadi seperti itu. Bagaimana seorang apabila boleh atau tidak orang yang lagi dalam keadaan junub masuk ke dalam masjid? Jawabannya tidak boleh. Jangankan masuknya, duduknya aja juga kagak boleh, kecuali dia hanya melewati. Jelas gak kira-kira? Sama juga dengan orang-orang yang haid. Rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Huzaimah wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dua hadis yang kita baca membawa keberkahan kepada kita rame-rame. Dan Allah kasih kita pemahaman yang benar. Apabila kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه علينا وقرر لنا في ديننا مع عليكم بالمساواة رب وفقنا وفقكم بما ترضى ولم فكرنا وارزقكم حلالا دائما واهل الاكيان ولما نحظى بالخير ورضا كل شيء ربنا اصلح لنا كل
ووقع عنا ربنا كل ذنب وهذا يرزقنا واغفر أنت أكرم من سجد وصلاة الله على المصطفى كان والوفا بكتابه للناس شفاء وعلى الأمام شرفاء نستغفر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يشاء برضا ولا تطعنا ولي سوى ولا تجعلنا ممن خالف امرك واسقنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.